Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dan akan memberikan tutorial khususnya kepada kelas 12 yang kemarin sudah dinyatakan lulus tentang surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit petunjuk tentang SKPI ini ya. Nah, yang pertama, SKP ini diberikan kepada siswa yang sudah mengisi datanya di web SKPI sekolah dan tentunya sudah melalui proses verifikasi dan validasi. 2. SKPI diberikan kepada siswa yang memiliki misalnya riwayat organisasi atau ekstrakurikuler, prestasi akademik maupun non-akademik, kemudian riwayat delegasi atau riwayat keterampilan bahasa asing. 3. Data organisasi adalah atau riwayat organisasi adalah siswa yang menjadi pengurus aktif baik di OSIS, MPK atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan dibuktikan dengan SK kepengurusan. 4. Data atau riwayat prestasi adalah siswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan untuk lomba yang diikuti secara online akan melalui proses verbal yang lebih ketat lagi. Dan data prestasi dibuktikan dengan sertifikat juara lomba. 5. Data delegasi adalah siswa yang mewakili sekolah untuk kegiatan tertentu. Misalnya, mewakili sekolah dalam kegiatan Parade Senja di Gedung Gradi Surabaya. Dan nantinya buktinya adalah surat penugasan yang diperoleh dari bidang kesiswaan sekolah. Jadi nanti siswa yang pernah mengikuti atau mewakili sekolah untuk kegiatan tertentu, silakan mencari surat penugasannya di Wakasek Kesiswaan. 6. Data keterampilan bahasa asing adalah siswa yang mengikuti kursus bahasa asing, baik level dasar, menengah, dan atas, dan atau siswa yang memiliki sertifikat tes bahasa asing, misalkan tes TOEFL. Semuanya dibuktikan dengan sertifikat. Bukti berupa SK kepengurusan dan sertifikat selain diunggah di web SKPI, nantinya juga akan dikumpulkan di bidang kesiswaan sekolah. Kemudian untuk alurnya seperti ini, siswa login nanti ke webnya SKPI dengan menggunakan username dan password yang nantinya akan diinformasikan melalui ketua kelas. Kemudian siswa mengisi data SKPI, siswa mengunggah bukti data SKPI, kemudian petugas operator SKPI sekolah akan melakukan verbal data siswa. Setelah divalidasi, kemudian siswa melakukan simpan permanen SKPI. Artinya kalau sudah melakukan simpan permanen, maka SKPI siap dicetak. Kemudian kepala sekolah mengesahkan SKPI. Kemudian siswa bisa mengambil SKPI-nya di bagian data usaha sekolah. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang petunjuk dan alur dari SKPI ini. Berikutnya kita akan langsung praktek pengisian SKPI. Alamatnya nanti silakan buka browser. Alamatnya di skpi.semasa-magetan.sch.id. Ya, nanti seperti ini. Kemudian untuk siswa silakan klik login siswa. Kemudian masukkan NIS-nya. Ini untuk sampel saya menggunakan. Kemudian masukkan passwordnya. Kalau sudah, klik login. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini saya menggunakan
Sebagai contoh datanya Said Fakhri Shihab ya. Nah, ketika pertama kali login, kalian akan dipaksa untuk mengisi atau mengupdate profil dulu ya. Jadi sebelum ke proses berikutnya, setiap siswa diwajibkan untuk mengupdate profilnya dulu. Kita klik update profil. Ini username biarkan seperti ini, emailnya juga biarkan, kalau pengen ganti silahkan. Passwordnya wajib diganti ya, silahkan nanti diganti passwordnya, tapi harus dicatat ya biar tidak lupa. Kemudian nama lengkapnya silahkan dicek, jika ada kekeliruan silahkan diedit langsung di sini bisa. Kelasnya kalau sudah benar nggak usah dirubah. Kemudian NIS-nya, NISN-nya silahkan dicek. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Nanti formatnya seperti ini ya. Saya kasih contoh, misalkan Magetan. Tanggalnya dulu. Misalkan 07, bulannya ditulis Juli, tahunnya 2005 misalkan. Jadi Magetan, 07 spasi Juli spasi 2005. Kemudian tahun ajarnya biarkan seperti ini 2022 2023, tahun lulusnya 2023 udah benar. Nah, ini nomor ijazah silakan nanti dilihat di ijazahnya ya. Karena ini sifatnya wajib diisi, jadi SKPI itu misinya setelah siswa sudah memiliki ijazah. Karena di SKPI itu wajib mencantumkan nomor ijazahnya. Nah, ini untuk sementara saya kasih contoh aja. Jadi nanti silahkan dilihat di nomor ijazahnya masing-masing ya setelah mendapatkan ijazah. Ini sebagai contoh saya isi asal dulu. Nah, nanti silakan diisi. Kemudian untuk foto, ini tidak usah diganti ya. Nggak usah diganti, tidak apa-apa. Karena nanti fotonya di SKPI nanti ditempel. Jadi bukan hasil dari sini. Ini biarkan defaultnya seperti ini aja, tidak apa-apa. Tidak masalah. Nah, kalau sudah, pastikan ya. Pastikan data kalian di sini sudah benar. Nama, kelas, NIS, NISN, tempat tanggal lahir, tahun ajaran, tahun lulus, nomor ijazah. Karena data ini nanti akan keluar di SKPI-nya ketika dicetak nanti. Kalau sudah, silakan diklik simpan dan lanjutkan. Nah, sukses. Misalkan tadi kalian tidak mengisi satu data, maka tidak akan bisa disimpan. Nah, kemudian perhatikan di bagian sidebar ini ada menu dashboard, data diri, organisasi, prestasi, delegasi, bahasa asing, dan simpan permanen. Kemudian di dashboard ini adalah statistik data kalian. Jadi nanti di sini ada riwayat pengajuan kalian nanti muncul di sini beserta statusnya nanti ya. Oke, saya kasih contoh, misalkan kita tadi sudah isi data diri ya. Sekarang misalkan Zaid itu punya riwayat organisasi di sekolah. Klik add new. Kemudian ditulis nama organisasinya, misalkan Krida Budaya. Ini huruf awalnya besar semua ya, Krida Budaya. Kemudian nomor SK pengurusnya juga dituliskan. Pastikan nomor SK pengurus sama dengan SK pengurusnya ya. Ini misalkan, ini contoh aja, Krida Budaya. Kemudian jabatannya apa? Misalkan
Zaid ini adalah ketua. Kita tulis saja ketua. Periodenya ditulis. Nah, yang di bawah ini adalah link Google Drive dari SK pengurus tadi. Jadi silakan di foto dulu atau di scan. Nanti silakan boleh dalam bentuk PDF atau gambar. Yang jelas harus jadi satu. Kemudian diupload di Google Drive ya. Misalkan ini saya kasih contoh. Ini saya menggunakan data PDF. Kemudian caranya adalah ini harus sesuai dengan ini, misalkan di sini kan SK pengurus Geda Budaya. Nah, ini SK pengurus. Diklik kanan, klik bagikan. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini diklik kemudian pilih yang siapa saja yang memiliki link ya. Jadi nanti operator bisa ngecek buka sertifikat yang ada di situ. Nanti kalau dibuat privat atau dibatasi, nanti operatornya tidak bisa ngecek. Dan pasti nanti akan ditolak karena datanya tidak bisa diverifikasi. Kemudian klik selesai. Oh belum ya, belum di copy linknya. Bagikan. Setelah ini dirubah, klik salin link. Klik selesai. Kemudian masuk ke sini, paste di sini linknya. Nah, ini nanti akan dicek oleh operator untuk dilakukan verifikasi. Kalau sudah, silakan klik save. Nah, ini ya, jadi sudah masuk riwayat organisasinya di Geda Budaya, jabatannya ketua, periode, statusnya masih diajukan ya. Nanti kalau sudah diverifikasi operator, nanti statusnya menjadi disetujui atau ditolak. Nah, kemudian kita masuk ke, misalkan Mas Zaid ini juga punya riwayat prestasi. Klik prestasi. Kemudian klik add new. Kita tuliskan nama lombanya. Jangan lupa awal tulisan dipakai huruf besar ya. Misalkan lomba tari tradisional. Tahun lombanya ditulis, tingkat lombanya ditulis, juaranya berapa, nama penyelenggaranya siapa, misalkan ini. Jangan lupa link dari sertifikat lombanya ya. Jadi sama ini sertifikat lomba tari. Klik kanan, bagikan, dirubah ke ini bawah, klik salin link, selesai. Kemudian kita paste di sini. Nah, kalau sudah klik save. Nah, kita masukkan lagi karena Zaid ini misalkan punya beberapa prestasi ya. Klik add new lagi. Kemudian masukkan nama lombanya, misalkan lomba FLS 2N bidang solo vokal. Solo vokal tingkat kabupaten. Tahun lombanya ditulis, tingkatnya ditulis, juaranya ditulis, berapa, misalkan juara 2, nama penyelenggaranya ditulis, kemudian jangan lupa linknya ya, sama langkahnya kayak tadi. Ini diklik kanan, bagikan,
aksesnya dirubah ke siapa saja yang memiliki link, dan salin link, klik selesai, kembali ke sini, dipaste di sini, klik save. Kita tunggu ya. Kemudian ada lagi, jadi kita masukkan ada 3 ya. Misalkan punya 3 lomba, ya lomba monolog, tahunnya ditulis, tingkatnya ditulis, juaranya ditulis. Misalkan juara 2, tulis 2. Nama penyelenggaranya misalkan kementerian. Caranya sama ya, bagikan, dirubah, klik salin link, selesai, paste di link Google Drive. Ya pastikan tulisannya ini yang depan besar ya, kemudian angka kecil, karena nanti hasil cetakan di SKPI nanti tulisannya sama persis seperti yang kalian ketik di sini. Jadi usahakan yang rapi juga ya, jangan sampai huruf besar semua, kita rapikan yang awal huruf kapital. Klik save. Berikutnya setelah prestasi ini ada 3, kita ke riwayat delegasi ya. Jadi delegasi ini adalah riwayat ketika menjadi delegasi dari sekolahan. Klik add new, kemudian di nama kegiatannya misalkan kegiatannya adalah Parade Surya Senja di Gedung Gerahadi Surabaya. Nah, perannya adalah sebagai peserta. Kemudian tulis tahun kegiatannya tahun berapa. Misalkan 2022. Kemudian link di drive-nya sama kayak tadi. Klik kanan, bagikan, dirubah, salin link, kemudian ini dipaste di sini ya, link G Drive. Kalau sudah, diklik save. Oke, kemudian yang terakhir di bahasa asing ini ya, karena Mas Zaid Fahri ini juga punya sertifikat TOEFL misalkan, atau kalian nanti pernah ikut kursus bahasa apa, nanti bisa dimasukkan asalkan ada sertifikatnya. Klik add new. Jenis keterampilannya, kalau kursus misalkan pernah ikut kursus, ditulis saja kursus bahasa Inggris, misalkan ya Inggris di mana, di lembaganya, nama lembaganya apa, misalkan di English First atau di tempat lainnya. Nah, ini misalkan Mas Zaid ini punyanya tes TOEFL. Nah, kalau yang kursus ini ya, yang skor ini adalah diisi levelnya. Misalkan ini tadi ya, sama kayak di petunjuk tadi, ada level dasar, menengah, dan atas. Jadi untuk yang kursus, yang di bagian skor, ini nanti diisi levelnya ya, dasar, menengah, atau atas. Kalau berupa tes TOEFL, di skor nanti ditulis skor TOEFL-nya itu berapa. Misalkan ini jenis keterampilannya tes TOEFL aja ya, tes TOEFL. Skornya kita tulis 450. Tahun TOEFL-nya berapa, kita tulis. Kemudian link sertifikat TOEFL-nya. Caranya masih sama,
kayak tadi, pastikan di sini. Terakhir klik save. Nah, ini statusnya masih diajukan semua ya. Jadi baik riwayat organisasi, prestasi, delegasi, dan bahasa asing, statusnya diajukan. Nah, kalau sampai sini, ya ini klik dashboard. Nah, dia akan muncul pengajuan kalian di sini. Nah, ini organisasi status diajukan, prestasi tadi ada 3, statusnya juga masih diajukan. Nah, kalau sudah seperti ini, ditunggu dulu sampai operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi. Setelah menunggu operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi, nanti silakan dicek, misalkan hari berikutnya. Nah, data yang sudah di sini, kalau sudah diverifikasi, sudah hilang ya, sudah nggak ada yang di sini. Artinya, ini sudah dilakukan verifikasi validasi oleh operator. Sekarang tinggal dicek di sini aja. Misalkan di organisasi kita klik, apakah nanti statusnya disetujui atau ditolak. Nah, lihat statusnya di sini disetujui ya. Disetujui. Kemudian di prestasi ini juga disetujui semua. Misalkan statusnya ditolak ya. Ditolak. Dan karena misalkan kalian keliru nulis atau keliru ngupload SK-nya, silakan diajukan ulang ya. Caranya dibuat baru aja. Jadi silakan dibuat, diklik add new lagi. Sementara yang ditolak silakan dihapus, di delete ya. Jadi status yang ditolak itu kalau kalian pengen membenarkan karena mungkin kalian salah ngirim link SK-nya atau sertifikatnya, akan dihapus, kemudian add new lagi, kemudian ajukan lagi yang benar. Nanti nunggu lagi dilakukan verbal oleh operator. Nah, untuk kasus ini disetujui semua ya. Itu tadi contoh kalau statusnya ditolak dan kalian ingin membetulkan lagi. Kemudian di delegasi kita cek. Nah, ini statusnya disetujui ya. Di bahasa asing juga disetujui. Nah, setelah semua data sudah disetujui dan kalian yakin data dirinya, ini dicek lagi ya. Karena nanti data diri ini nanti juga akan masuk di SKPI-nya, di format surat SKPI-nya. Kalau sudah yakin semua, langkah terakhir adalah klik simpan permanen ini ya. Klik simpan permanen. Nah, perhatikan ini dibaca dulu. Karena jika sudah diklik simpan permanen, maka kalian sudah tidak bisa melakukan input data lagi. Khususnya di data yang prestasi, organisasi, dan lainnya. Tapi kalau yang profil masih bisa. Kalau sudah yakin datanya benar, silakan di save. Nah, kalau kalian sudah yakin melakukan kunci permanen, itu artinya SKPI kalian sudah siap dicetak oleh operator sekolah. Ya, karena kalian sudah melakukan simpan permanen. Di sini saya sudah simpan ya. Permanen ya. Dan ini sudah terkunci dan kita sudah tidak bisa melakukan input lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kalian tinggal nunggu ya. Tinggal nunggu SKPI-nya jadi dan dicetak oleh operator sekolah.
Nah, setelah dicetak oleh operator sekolah, nanti hasilnya seperti ini ya, isian SKPI dari Zaid Fahri tadi. Jadi nanti data diri tadi nanti akan masuk di sini. Jadi sesuai persis dengan apa yang diisikan tadi, kemudian lewat organisasi masuk di sini, data prestasi masuk di sini, delegasi tulis di sini, dan keterampilan masuk di sini. Jadi jangan usahakan kalau nulis dipastikan sudah benar ya. Kemudian yang depan adalah huruf besar dahulu. Baik, untuk tutorial pengisian SKPI sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jika ada kendala silakan menghubungi operator sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.